Ternyata Mas Wapres Gibran tidak tamat SMA atau tidak punya ijazah SMA. Ya ampun, baru tahu kan? Baru tahu. Dan karena itu Mas Wapres Gibran digugat oleh warga senilai 125 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada yang tahu kenapa Gibran gak punya ijazah SMA? Ya, terus gimana caranya dia dapat BSc? Ya, yang sekarang itu ada nongkrong di fotonya resmi sebagai wakil presiden. Itu gimana caranya dia dapat? Nyetak sendiri dari pasar pramuka atau dari mana? Ya, ini jadi pertanyaan yang serius gitu. Kenapa sih ya negeri sejuta profesor dan master ini bisa diacak-acak oleh keluarga yang pendidikannya nggak jelas, ya, bapaknya nggak jelas, lulusan dari mana nggak jelas, ijazah SMA bapaknya nggak jelas, anaknya jadi wakil presiden pendidikannya juga nggak jelas, ya. Coba para termul. Ya, ini kan termul katanya banyak jumlahnya, sudah dikasih sembako. Kenapa ya Gibran tidak ada ijazah SMA-nya? Dan ini banyak yang akhirnya usul, pemirsa, supaya KPU itu diacak-acak lagi. Jangan-jangan dokumen-dokumen dia di KPUD di Solo maupun di Jakarta juga tidak mencantumkan ijazah SMA. Ya, itu harus cari lagi seperti apa. Nah, ada komentar yang akhirnya buat kocak. Ya, Gibran itu kalau dia diam kelihatannya seperti orang bodoh, ya kan? Tapi begitu dia bicara, maka terbuktilah kebodohannya. Siapa itu? Ya Gibran itu tadi, ya kan? Bayangkan, orang ini kan memang jarang bicara, ya. Dan ketika bicara memang nggak ada mutunya. Itu mengapa kemana-mana dia lebih memilih diam, karena mungkin sadar diri bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa. Ya, ini gimana ini jadinya? Ada yang tahu nggak ini? Soalnya ini Gibran kan sudah dituntut nih satu warga tentang ketidakjelasan ijazah SMA yang menjadikan dia sebagai wakil presiden itu tidak memenuhi persyaratan hukum dan administratif, dan karena itu digugat 125 triliun. Ada yang tahu nggak? Ya, gini pemirsa, ya, pernah ada muncul di postingan ini, tapi caranya saya nyari lagi kok nggak ketemu, ya. Pernah saya baca, itu ternyata ada temennya kelas 2 SD sekolah dasar di Solo. Memang Gibran itu dikenal sebagai orang yang tidak mudengan untuk usia rata-rata kelas 2 SD. Jadi pernah dia itu ditanya oleh temannya, Gibran, ya, 2 tambah 2 itu ada berapa? Ya, lama dia mikir, dijawabnya itu 6. Ya, kalau kelas 2, jangankan zaman itu, zaman sekarang, zaman nanti pun, ya, di hitung-hitungan elementer kayak gitu itu pasti gampang lah menjawabnya. Tapi Gibran itu susah sekali untuk memberikan jawaban itu, dan memang terbukti nggak ngerti. Nah, di SMP, ya, dia juga dikenal sebagai orang yang tidak mudengan. Itu ada teman-temannya gitu. Pemirsa bisa cari sendiri di di postingan di X. Saya dulu pernah menemukan itu karena persoalannya Gibran yang menjadi berlarut-larut. Kenapa si anak ini tidak bisa menunjukkan SMA, kemudian dikasih surat keterangan dari Dikti untuk dia kursus itu dianggap setara dengan SMA. Ini juga sebetulnya perlu dipersoalkan, ya. Kok bisa-bisanya itu menjadi setara, itu dasar hukumnya apa? Dan benarkah dia kursus di UTS itu? Ternyata ada yang menyanggahnya juga, gitu kan? Untuk kursus di UTS, ya, itu harus ada standar IELTS-nya.
berapa gitu, tinggilah rata-rata 6 apa berapa gitu. Nah, Gibran kira-kira punya standar itu enggak gitu kan? Ya, jadi banyak sekali yang memang mendukung kenyataan dan pernyataan bahwa Gibran itu memang nggak punya ijazah SMA. Pernah sekolah di Santa Yosef, nggak naik kelas. Kemudian ganti ke SMAK, nggak naik kelas juga. Karena mungkin bapaknya itu udah kaya banget, akhirnya malu, kok anak goblok tenan, ya kan? Ya, kemudian pindah ke Singapura, katanya ke Orchid School, Orchid Secondary School apa Orchid School gitu. Juga tidak ada ijazahnya. Di mana? Di sana itu. Bahkan ada seorang dosen dari dari UI sampai mengatakan jangan-jangan di Singapura itu dia nggak sekolah tapi rehabilitasi aja, ya kan? Mungkin liang kepalanya pusing, kemudian nggak sekolah, nggak mampu, terus itu kok tiba-tiba kursus di Australia mendapatkan ijazah dari MDisk dan kerjasama dengan Stanford University, kemudian pakai gelar BSc. Dari mana, bro? Ente ini kelihatannya sama ini. Wataknya ini pemalsu sama seperti bapaknya. Jadi istilahnya buah jatuh gak jauh-jauh dari pohon atau bapaknya itu. Ya, tidak ada yang bisa membuktikan. Jokowi aja nggak bisa membuktikan kalau anaknya itu lulusan SMA. Kalau sekarang mau dibuatkan ijazah dari pramuka, sudah nggak tertolong lagi. Karena kenapa bisa begitu ya? Karena nanti akan segera ketahuan palsunya. Jadi ini memang palsu semua. Nggak tahulah ya, nasib bangsa ini menghabiskan uang bertriliun-triliun, banyak profesor, banyak doktor, banyak sarjana, dapatnya malah bocah yang ngah-ngoh, lulus SMA aja enggak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.